Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Search. Film ini berkisah tentang kelompok pencari yang berupaya mengungkap kebenaran di balik kasus orang hilang dan pembunuhan misterius yang terjadi di zona demilitarisasi. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Tahun 1997, diperlihatkan seorang prajurit Korea Selatan bernama Sang Min dikejar militer Korea Utara hingga menuju perbatasan dengan Korsel. Karena bahan berbahaya yang dibawanya, wajah Sang Min berubah jadi menakutkan. 찾아라. Di pagi harinya, pasukan Korea Selatan yang berada di perbatasan ditugaskan untuk melakukan patroli di zona demilitarisasi atau DMZ. Komandan Kompi yang bernama Kapten Cho Min-guk dan rekannya perwira divisi bernama Lee Hyuk akan memimpin misi ini ke lokasi yang dipenuhi ranjau. 최선을 다한다. 전원 작. 작전 파이팅! Saat istirahat di pinggir sungai, seorang anggota bertugas merekam misi ini. 사모님이 꽤나 미인이십니다. 사무실에 들어박혀서 사단장님 따까리만 해보십시오. 입니다. DMZ. 계곡물에 독 풀었습니다. 휴식 끝. 나 이동. Sampai di lokasi yang dianggap berbahaya, tiba-tiba terjadi ledakan di dalam sungai. Kapten sempat menghubungi markas, namun saluran komunikasi tiba-tiba terputus. Karena itu, Kapten menghubungi regu lain yang berada di sekitar lokasi ini. Mereka menduga itu dilakukan pihak utara. 이상. 올빼미 두라나 섹터에서 상황 발생. 북쪽에 전파방이 시작. Salah satu anak buahnya yang ketakutan sempat minta kepada Kapten untuk mundur. Tiba-tiba, mereka melihat seorang wanita dari Korea Utara melambaikan tangannya. 안전벨관 초소하기 계속 무전 교신 유지하고. 잡구만. Wanita ini mengaku sebagai peneliti di unit pengembangan nuklir Korea Utara yang bernama Mayor Ri Kyung-hee. Dia memohon untuk diizinkan mengungsi ke Korea Selatan bersama bayinya. Seorang prajurit yang membawa kamera mengabadikan momen ini pada tanggal 25 Mei 1997. Tiba-tiba muncul pasukan Korea Utara yang ingin mencegah pelariannya Mayor Ri. Militer dari kedua negara ini saling menodongkan senjatanya. Tidak ingin baku tembak terjadi, Mayor Ri memutuskan akan menyerahkan dirinya asalkan bayinya diizinkan untuk dibawa oleh pasukan Korea Selatan. Setelah mendapat lampu hijau, Letuhan mengambil bayinya. Namun tiba-tiba, Regu 2 datang ke lokasi mengubah suasana menjadi panas. Penembakan yang dilakukan Lee Hyuk terhadap salah satu pasukan Korea Utara memicu baku tembak berdarah yang menewaskan mereka semua. Mayor Ri pun akhirnya meregang nyawanya saat ingin menyelamatkan bayinya. Sementara itu, Sang Min nekat menyentuh kotak berbahaya itu tanpa alat pengaman yang membuat dirinya berubah makin menakutkan. Singkat cerita, 23 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2020, seorang marinir dari pasukan khusus Korea Selatan bernama Sersan Dongjin terlihat sedang bermain basket dengan rekan-rekannya. Dua orang tentara Korea Selatan yang sedang mencari bola tiba-tiba diserang makhluk buas yang berada di wilayah DMZ yang sangat berbahaya. Sementara di lokasi lain, Sersan Dongjin dan timnya ditugaskan untuk memburu seekor serigala yang kabur dari kebun binatang. Apabila mereka melihat serigala yang sesuai dengan foto tersebut, tim harus menghubungi pasukan khusus dari Komando KCST. Dongjin sempat ketakutan karena dia hanya dibekali senjata obat bius dan itu artinya serigala itu telah terinfeksi virus rabies.
Mengikuti petunjuk dari anjing pelacaknya yang bernama Leo, Sersan Dongjin dan timnya memasuki hutan. Tak lama kemudian, mobil komando dari KCST tiba di lokasi. Setelah melakukan pencarian, Dongjin melihat seekor serigala yang bersembunyi di dalam gubuk tua. Anak buahnya yang ketakutan malah bergelantungan di atas pohon. 나무 타기의 명수다. 낮은 위치. 상병식이나 돼가지고 오늘 진짜. Di waktu yang bersamaan, sebuah drone yang dikendalikan seorang anggota KCST terbang di atas mereka. Wanita ini bernama Letu Yerim, pimpinan tim dari KCST. Setelah melihat serigala itu, Yerim dan anggotanya yang bersenjata lengkap langsung menuju titik lokasi. Meskipun sudah menembaknya dengan obat bius, Dongjin hampir saja diterkam serigala tersebut. Koplaknya, Dongjin malah ditembak obat bius oleh anak buahnya. 하고 늑대는 우리가 우승한다. Setelah misi ini selesai, Yerim mendapat informasi hilangnya prajurit di pos jaga yang berada di wilayah DMZ. Singkat cerita, Yerim bergerak ke lokasi. Dengan alat pemindainya, dia menemukan beberapa bercak darah di dalam hutan DMZ itu. 북한 민경대 군한데요? 사구지점 근방에 민경대병 황사연구소 문 실장님께 전달 부탁한다. Setelah dilakukan pengecekan lab, darah itu milik prajurit bernama Jintek dengan golongan darah A, dan milik Baeheng dengan golongan darah O, dan darah terakhir milik seseorang yang tidak dikenal. Yang jelas, virus rabies terdeteksi di dalam darahnya. Komandan menugaskan Sersan Dongjin dan timnya untuk membantu tim KCST menelusuri hilangnya dua prajurit itu. Sampai di lokasi perbatasan yang berada di zona DMZ itu, Dongjin terkejut saat melihat Yerim yang ternyata adalah mantan kekasihnya. Kali ini, pasukan khusus membawa persenjataan lengkap saat memasuki hutan. Terlihat salah satu prajurit yang hilang itu kembali digigit hewan buas. 야생동물이었던 것 같습니다. 추적해서 Sampai di lokasi sektor 21, tim menemukan sepatu bot milik prajurit yang hilang. Lokasi yang sama saat kejadian 23 tahun silam. Tiba-tiba, sebuah ranjau meledak persis di belakang tim. Anjing Dongjin yang memiliki penciuman tajam menggonggong memperingatkan tim akan sesuatu yang berbahaya. Karena si Leo terus berlari, Dongjin dan Yerim langsung mengejarnya. Tiba-tiba muncul sosok menakutkan di hadapan mereka, kemudian menghilang lagi. Satu prajurit yang hilang itu berhasil tim temukan dalam kondisi sudah tewas. Tapi ketika melihat bekas luka di tangannya, Yerim merasa ada yang janggal. Begitupun dengan Dongjin saat melihat luka gigitan di leher korban tidak seperti gigitan hewan buas. Saat Yerim kembali ke regu 2, mereka melihat puluhan serigala yang sudah terinfeksi datang mengepung. Tim langsung melemparkan granatnya disusul tembakan beruntun. 뭐가 있어? Dongjin harus kembali mengejar Leo yang berlari ke arah ladang ranjau. Salah satu anggota pasukan sempat diserang serigala. Beruntung Yerim menyelamatkannya. Namun tidak bagi Dongjin yang mendapati Leo telah mati saat sebuah ranjau meledak di dekat anjingnya itu. Dia sangat bersedih karena Leo adalah anjing kesayangannya. Anggota yang gugur dalam tugas ini kemudian dibawa ke markas. Sementara itu, di Markas Besar Angkatan Darat, Komandan Daesik mendapatkan laporan peristiwa yang terjadi di Sektor 21, mengingatkannya akan kejadian di tahun 1997. Di tempat lain, pahlawan DMZ Lee Hyuk mengisi acara untuk orasi politiknya. Ternyata, dia berhasil bertahan hidup setelah insiden DMZ di tahun 1997 yang mengakibatkan salah satu kakinya diamputasi.
Dia dianggap sebagai pahlawan, padahal dialah yang memicu insiden baku tembak itu terjadi yang mengakibatkan banyak prajurit Korsel tewas. Di kamar jenazah, Yerim dan tim kedokteran forensik militer merasa aneh dengan peristiwa ini, termasuk luka yang dialami korban. Dia menduga ada jenis virus baru yang menular kepada korban dan serigala yang menyerang tim. Dongjin masih merasakan kesedihan karena kematian anjing pelacak kesayangannya itu. Tapi dia malah dipanggil polisi militer yang mengancam akan menjebloskannya ke dalam penjara militer karena Dongjin dianggap lalai dalam tugas untuk mengamankan area dan membiarkan anjingnya lepas. Dongjin yang tidak terima sempat melawan atasannya ini. 색 뛰다가 근데 툭 하면 인터넷에 올린대. 나 서명하고 밖에서 대기해. 어떡합니까? 예? Setelah itu, polisi militer ini menemui seorang perwira yang tidak ditampilkan wajahnya. Dia dianggap melakukan tindakan indisipliner padahal akan dipromosikan naik jabatan menjadi mayor. Meskipun mantan kekasihnya, Yerim coba menghibur Dongjin yang mendapat masalah dari kasus ini. Tapi mereka kembali bertengkar saat membahas masalah putusnya hubungan pribadi mereka. Yerim terkejut saat Direktur Moon mengirimkan video DNA dari darah prajurit yang meninggal itu. Terlihat sel dalam darah itu bermutasi dengan pesat. Jenderal Han yang saat itu sebagai letuhan dibayangi kejadian tahun 1997. Dia kemudian menemui Lee Hyuk yang saat ini menjabat sebagai majelis tinggi. Lee Hyuk sepertinya tidak peduli dengan peristiwa yang terjadi di sektor 21. Ternyata kala itu letuhan mendukung keputusan yang dilakukan Lee Hyuk. Han ditugaskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di zona DMZ. Keluar dari ruangan, Dongjin ketakutan akan dijebloskan ke dalam penjara. Padahal dia dan Yerim mendapat perintah untuk menemui Jenderal Han. Ternyata Lee Hyuk pun sudah berada di ruangan ini untuk melihat rekaman yang terjadi di sektor 21. Dalam rekaman video itu, mereka melihat sosok misterius yang bergerak dengan cepat namun sulit untuk dikenali. Karena kejadian ini, Lee Hyuk akan menunda acara yang akan diselenggarakan di DMZ. Saat Dongjin melihat lebih dekat, pahlawan DMZ ini seperti mengenali seseorang. DMZ 확실하진 않지만 보통 사람처럼 해줄게. 타. Dia tugaskan Jenderal Han untuk membentuk tim khusus menangani masalah ini sebelum kejadian sebenarnya yang terjadi 23 tahun itu terungkap. Dia berencana menugaskan Kapten Min Kyu untuk memimpin operasi ini. Dialah yang dipanggil polisi militer yang terancam dipecat, padahal dia dipromosikan naik jabatan menjadi mayor. Dia berjanji kepada Jenderal Han akan melakukan tugasnya. Seorang wanita yang bernama Dayung menjelaskan tentang rencana kedatangan Presiden Korsel ke DMZ kepada turis yang berkunjung. Namun, beberapa pria kurang asem tidak terima saat bosnya dihajar karena mengganggu cewek. Ternyata Dayung bukan wanita biasa. Dia berhasil melumpuhkan para pria kurang ajar ini. Dongjin sempat tidak mau menerima setelah atasannya memberi anjing pengganti yang sudah tua bernama Mek untuk menggantikan si Leo. Rupanya si Mek ini adalah kakaknya si Leo. Dongjin dan beberapa prajurit militer akan bergabung dengan tim khusus di bawah pimpinan Kapten Min Kyu dalam menyelidiki kasus yang terjadi di sektor 21. Yerim yang sedang berada di luar kamar jenazah mendengar adanya suara aneh. Saat dia masuk, ternyata mayat prajurit itu tiba-tiba hidup kembali bagaikan zombie yang langsung menerkamnya. Yerim sempat menghubungi Dongjin, namun zombie ini terus menyerangnya. Dengan sekuat tenaga, Yerim berusaha untuk melawannya. Darah dari mulut mayat hidup ini sempat menetes ke tangannya. Yerim kembali menghubungi Direktur Moon untuk minta bantuan. Saat Yerim hampir mati dicekik, anak buahnya datang untuk menyelamatkannya. Untuk memastikan Yerim tidak terkontaminasi zombie itu, Dr. Moon mengambil sampel darahnya. Dongjin yang sedang melakukan misi di lokasi DMZ terpisah dengan timnya dan komunikasi pun terputus. 24 jam sebelum dinyatakan hilang, Kapten Min Kyu memanggil lagi satu prajurit yang akan bergabung dengan timnya. Mereka adalah asisten kepala tim yang bernama Letu Junsung, yang ahli dalam pengintaian dan bela diri. Kemudian Ser Ki Hyung yang menjadi sniper. Dan si pawang anjing militer yaitu Dongjin. Target tim adalah memburu sosok misterius yang diduga jadi penyebab tewasnya dua prajurit Korsel. Orang terakhir yang dipanggil kapten adalah Sertu muncul yang ahli dalam mengendalikan drone.
으로 전환됩니까? 일단 매복 없이 그래 길게 끌지 않는다. 작전 중 청곡리 주민들 생활권에 방해. 각 작전에서 빠지고 싶은 인원 지금 즉시 Singkat cerita, saat di lokasi, Kapten Min-kyu memilih untuk mengejar target daripada menemukan keberadaan Dong-jin. Ternyata, ini semua perintah dari Jenderal Han yang mendesaknya fokus pada pencarian sosok misterius itu. 빨리 잡아. 일주일 안에 말고도 뭔가 더 있어. Yerim minta Direktur Moon untuk menyuntikkan sel darah dari serigala liar itu ke tubuh seekor tikus yang sudah mati. Sementara itu, 4 prajurit yang sebelumnya satu camp dengan Dong-jin akhirnya dipanggil untuk ikut bergabung dengan timnya. Setelah beberapa lama, Yerim terkejut karena tikus mati itu kembali hidup. Komandan Yerim datang untuk melihat tikus tersebut. Untungnya, selama sejauh ini mereka tidak menemukan bukti penyebaran antar sesama manusia. Kembali ke Dong-jin yang tersesat di hutan DMZ itu hingga sampai di wilayah Korea Utara. Sama halnya dengan militer Korsel, ternyata militer Korut pun sedang memburu sosok misterius itu. Dong-jin bersembunyi tepat di bawah salah satu prajurit Korut yang sedang ngompol. Untung saja baku tembak terhindarkan saat rekannya memanggil. Jenderal Han yang mendapat laporan tentang hidupnya kembali mayat si prajurit dan percobaan yang dilakukan terhadap tikus itu, akhirnya dia menyetujui untuk mengirim Yerim ke lokasi kejadian. Kembali ke hutan, terdengar suara tembakan disusul dengan aksi kejar-kejaran yang dilakukan militer utara terhadap Dong-jin. Kapten Min-hyuk lagi-lagi menolak saran anak buahnya untuk menyelamatkan Dong-jin. Padahal mereka dengan jelas mendengar suara tembakan dari pihak utara. Setelah berhasil menghindar, Dong-jin menyuruh Mek untuk pergi memberitahu timnya. Awal mula Dong-jin terpisah dari timnya saat dia melihat sosok yang sama seperti malam itu. Karena berambisi ingin membalaskan dendam kematian si Leo, saat itu juga Dong-jin mengejarnya. Si kapten bukannya membantu namun malah diam saja hingga komunikasi mereka terputus. Sementara itu, Yerim baru saja tiba di markas. Dia terkejut saat mendengar Dong-jin menghilang. Dong-jin kini dikepung oleh militer utara yang akan membunuhnya. Tiba-tiba, sosok misterius itu kembali muncul menerkam salah satu prajurit Korut. Saat itu juga, Dong-jin langsung kabur. Mek berhasil menemukan tim untuk minta mereka menyelamatkan Dong-jin. Saat manusia buas ini akan menerkam Dong-jin, tiba-tiba Yerim muncul melepaskan tembakan untuk menyelamatkannya. Ketika target naik ke atas pohon, tim lain akhirnya datang untuk membantu mereka. Sosok manusia zombie itu kembali menyerang tim dan langsung kabur. Berkumpul di sebuah lokasi, Yerim kembali mengambil sampel darah yang dia temukan. Karena dugaannya sosok itu terkena virus rabies, ada kemungkinan dia takut air. Jadi, Yerim memberi masukan kepada kapten untuk memancing target ke dekat sungai. Dong-jin kembali ditugaskan untuk memancingnya. Ki-hyung dengan senapan runduknya sudah bersiap di lokasi. Saat Dong-jin kembali bertemu dengan sosok tersebut, dia langsung berlari kencang ke arah sungai. Aksi memukau dilakukan Dong-jin dengan bergelantungan menggunakan tali hingga target jatuh ke bawah. Setelah tim melancarkan serangan, di luar dugaan, manusia buas itu bisa merangkak bagaikan kera, kemudian kabur lagi ke dalam hutan. Tim akhirnya kembali ke markas. Di sini, Yerim menampilkan rekaman saat dirinya diserang mayat hidup itu. Dia dan Dong-jin memastikan target mereka bukanlah manusia biasa, melainkan sudah bermutasi seperti monster. Namun, kapten tetap menyebut musuh mereka itu manusia biasa dari pihak utara. 외모가 이상해? 왜 오늘 상황 보고해? 우리도 죽을 수. Di malam hari, Yerim tidak bisa tidur memikirkan kejadian di dalam hutan. Lantas, dia menghubungi Direktur Moon untuk melakukan eksperimen. Keesokan harinya, Lee Jun-sung mengajak Dong-jin untuk berlatih bela diri. Setelah itu, Jung-sung menghubungi seseorang. Ternyata, diam-diam dia mengawasi Kapten Min-hyuk. Yerim yang dibesarkan di Yayasan Yatim Piatu kembali menemui Dr. Beak yang selama ini menjadi sosok ayah pengganti yang membiayai pendidikannya. Setelah memeriksa Mek di sebuah klinik desa, Dong-jin dan Yerim diajak makan bersama oleh penduduk desa di wilayah DMZ. Dayung memaksa mereka untuk ikut makan di ruang perlindungan bawah tanah.
Karena Dongjin menyanyikan lagu tentang masa lalu mereka, dia memilih untuk keluar dan tidak sengaja menemukan bercak darah. Setelah ditelusuri, darah tersebut mengarah ke dalam hutan. Di malam harinya, tim pasukan khusus ini kembali melakukan operasi perburuan di dalam hutan. Setelah selesai melakukan persiapan dan membawa persenjataan yang dibutuhkan, tim langsung bergerak. Dua rekan Dongjin ditugaskan untuk menjaga markas. Dongjin merasa hutan ini terlalu sepi. Tak diduga, manusia mutasi itu justru menyerang markas. Byok-jun berusaha untuk melakukan perlawanan, namun musuh terlalu kuat. Sebelum diterkam, dia minta Dongjin. Kemudian, tim pun segera kembali ke markas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Dongjin dan Yerim yang kembali ke markas menemukan Baekjun sudah sekarat bersimbah darah. Mereka berdua langsung melepaskan tembakan ke arah manusia mutan itu, bahkan Dongjin sampai mengejarnya. Dayung dan suaminya yang berada tidak jauh dari markas mendengar suara tembakan. Baekjun sendiri akhirnya meninggal dunia karena kehabisan darah. Kapten dan timnya yang sampai di lokasi terkejut saat melihat prajuritnya tewas. Setelah bertemu dengan Dongjin, dia teringat dengan masa lalunya sebagai mantan pasukan khusus. Di lokasi itu, mereka menemukan potongan kuku dan bercak darah. Kembali ke markas, Dongjin menangis histeris kehilangan sahabat terbaiknya. Kapten sampai memukul Dongjin yang nekat ingin pergi seorang diri untuk menangkap pelakunya. Lee Jong-sung minta persetujuan kapten agar Dongjin dan Yerim diizinkan untuk mengawal jenazah Jun sampai di rumah sakit. 항문 명령 떨어지기 전까지 사고 수습한다. 가족들도 만나야 될 텐데. 야, 이준성 수행해야 하는데. 죄송합니다. Karena Lee memaksanya, akhirnya kapten mengizinkannya. Saat kapten pergi untuk melaporkan peristiwa ini kepada Jenderal Han, diam-diam Lee menghubungi seseorang untuk melaporkan kejadian di lokasi ini. Tak ingin kasus lamanya terbongkar, saat konferensi pers, Jenderal Han menutupi kejadian ini seolah-olah dilakukan oleh anjing liar. Lee Hyuk kecewa karena Han tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal kala itu, dia terpaksa mengorbankan kakinya demi menyelamatkan Han. Sampai di rumah sakit, Dongjin dan Yerim menemui orang tua Jun yang shock karena kehilangan putra mereka yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Dongjin lantas menghubungi ibunya agar tidak khawatir setelah dia menyaksikan berita. Tak seperti biasanya, Dongjin menanyakan sosok mendiang ayahnya yang tewas dalam sebuah operasi. Ibunya terkejut dengan pertanyaan anaknya, namun belum sempat dia ceritakan, Dongjin menutup teleponnya. Yang mengejutkan, Jenderal Han pernah datang ke rumah makan ibu Dongjin hanya sekedar untuk makan lalu pergi lagi. Siapakah sebenarnya ayah Dongjin itu? Yerim dikejutkan dengan informasi dari Direktur Moon bahwa sampel darah yang ditemukan Yerim di sekitar DMZ adalah zat radioaktif. Min-kyu diberi waktu 72 jam untuk menemukan pelaku pembunuhan prajurit Korsel, tapi jika dia gagal, Jenderal Han mengancam akan memecatnya dari militer. Seorang nenek yang sedang santuy di pinggir sungai melihat handycam. Dayung tidak percaya saat para prajurit ini mengatakan serangan yang terjadi ini karena ulah anjing liar. Kapten Min Hyuk terkejut saat mengetahui anak buahnya Lee Jong-sung adalah putra dari Lee Hyuk. Suami Dayung rupanya menerima handycam tersebut yang menurutnya model lama yang sudah jadul. Dia bawa ke rumahnya untuk coba menyalakannya. Tiba-tiba putrinya datang mengambil handycam tersebut. Saat dia berjalan di sawah, tiba-tiba si suster klinik mengejutkannya. Dongjin mendapat masalah karena Meg terlihat sedang sakit. Warga desa yang bernama Jessic melihat bercak darah di dalam gudang. Saat dia mengikutinya, tiba-tiba dari pengakuannya, itu bukanlah anjing militer, namun sosok manusia seram yang menggunakan seragam militer. Tak mau kalah dengan militer, Dayung mengumpulkan seluruh warga desa untuk membuat rencana jebakan. 이조 다시 모의 후에 알려드리겠습니다. 저런 모습 처음이요. 멋있어. Kejadian ini mengingatkannya saat 12 tahun yang lalu ketika melakukan misi, rekannya terkena tembakan. 우리한테 작전
야, 시가 남중사. Saat melihat adanya gerakan target di sekitar desa, Kapten menerjunkan timnya untuk menelusuri desa. 나가고 나머진 나와 함께 타겟 쫓는다. Sementara itu, Dongjin membawa Putri Dayung ke rumahnya saat melihatnya berkeliaran di luar rumah. Sebagai hadiahnya, gadis kecil itu memberikan handycamnya kepada Dongjin. 야, 여기야? 한국어. 고마워. Di malam hari, Dayung merasa ada pergerakan yang mencurigakan. Ternyata dia bertemu dengan prajurit Korsel yang sedang melakukan penelusuran. 이게 웬일이십니까, 수영 어머니? 하는 김다정이요. 네. 용병장 위치 좀 확인. Dongjin sendiri terkejut saat melihat video rekaman di dalam handycamnya. Benar saja, ternyata Lee Jong-sung adalah anaknya Lee Hyuk yang sengaja dikirim ayahnya menyusup dalam operasi ini. Video itu berisi rekaman kejadian tahun 1997 di Sektor 21, dan sebenarnya pemilik handycam ini adalah Letuhan yang sekarang jadi Jenderal Han. Manusia mutan ini rupanya mendatangi si nenek. Saat Dayung tiba di sana, beruntung ibunya baik-baik saja. Dari pengakuannya, dia melihat putra bungsunya yang memakai seragam militer. 만났어요? 네, 괜찮습니다. 감시 카메라 확인 결과 마을 외곽으로 벗어났다. Setelah tim kembali ke markas, Kapten mengajak Sertujo untuk berjaga di shift pertama. 작전 뛰니까 많이 피곤하지. 아이고, 주하사. 네. 봐야 할 텐데 말입니다. 제가 그놈 어떤 놈인지 문턱까지 오셨는데 Sementara itu, Dongjin diam-diam kembali melihat rekaman tersebut. Terungkap bahwa Lee Hyuk yang didukung Letuhan tidak ingin Kapten Choi melaporkan kejadian yang sebenarnya di Sektor 21 saat itu. Karena Lee Hyuk tidak ingin keteledorannya terungkap, dia nekat membunuh Kapten Choi. 성공해서 진급하고 훈장. Tiba-tiba, Lee Jong-sung datang melihat rekaman yang ditunjukkan oleh Dongjin. Di sini, Dongjin tidak tahu bahwa Lee Jong-sung adalah anaknya Lee Hyuk. Lee Jong-sung berpura-pura tidak terlalu merespon bukti video ini, padahal dia harus segera memberitahu ayahnya. 늦지 않을 것 같다. Di samping itu, Yerim melihat barang bukti berupa kuku pelaku yang diberikan oleh Dayung. Yerim membeberkan kepada timnya bahwa dia punya rencana untuk melumpuhkan pelaku dengan obat penangkal yang dikirimkan oleh Direktur Moon. Karena pengujiannya belum cukup, Yerim hanya mendapatkan 2 buah obat serum untuk melumpuhkan target. Agar efektif, obat itu harus disuntikan langsung ke otak target. 멤버들은 파지액을 뇌에 명중시킬 방법을. Lee melihat Dongjin menyimpan handycam itu di dalam lemarinya. Di pagi hari, Dayung datang memberikan titipan dokter baik kepada Yerim. 네. Sementara itu, Dongjin sempat bertanya kepada Dayung tentang insiden tahun 1997 karena dia tahu Dayung menjaga lokasi museum DMZ. Rumor yang berkembang adalah pembelotan yang dilakukan seorang perwira bernama Kapten Jo Min-guk ke utara. Namun Dongjin tidak ingin menceritakan tentang isi handycam yang dilihatnya. 이거 생각보다 큰 작전인가 보네. Lee Jong-sung memberanikan diri menghubungi ayahnya bahwa dia sudah tahu perbuatan bejat yang dilakukan ayahnya dari rekaman video itu. Lee Hyuk yang terkejut menyuruh putranya ini untuk menyerahkan videonya. Saat itu juga, Lee Hyuk meluapkan kemarahannya kepada Jenderal Han. Dongjin menjelaskan rencananya kepada tim untuk memancing target mereka kembali datang ke desa agar bisa mendeteksinya dengan drone. Setelah itu, dia akan menggunakan suara frekuensi untuk melumpuhkan target selama beberapa menit sampai tim menyuntikkan obat tersebut. Demi memastikan keselamatan warga desa, mereka akan ditempatkan di rumah perlindungan bawah tanah. 동요하고 협조를 구하는 게 어떠세요? 타겟을 타령한 북측 민경들만 보고 있어. 이건 동의합니다. 근데 동의합니다.
주민들이 저희보다 일단 주민들 좋다. 천공리 작전 다 모아주십시오. 네. 아니 뭐 이런 것쯤이야 아무것도 아니야. Pengeras suara kemudian dipasang di sekitar jalur air yang diduga jadi rute pelariannya target. Karena kaki Lee mengalami kecelakaan, dia ditempatkan di ruang kendali operasi. Tim mulai melakukan penelusuran menggunakan drone untuk melihat pergerakan target. Sesuai dengan dugaan tim, target terlihat muncul, lalu dengan frekuensi suaranya target, dia arahkan ke area desa. 현 상황 첫 번째 홍상병. Sementara itu, Lee Jong-sung diam-diam mengambil handycam-nya untuk dihancurkan. Tak diduga, manusia mutan ini menyerang Sertujo hingga tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, Dayung muncul di sana membantu mengarahkan makhluk itu masuk ke dalam gudang. Disinilah Dongjin dan Yerim beraksi untuk melumpuhkannya. Mereka berdua sempat dibuat kewalahan. Karena satu suntikannya tidak cukup, Yerim kembali menyuntikkan obat itu ke dalam otak target. Manusia mutan ini akhirnya berhasil dilumpuhkan. Lee memberitahu ayahnya bahwa targetnya telah dihancurkan. Ayahnya tertawa karena bukti kejahatannya telah dilenyapkan. Jenazah manusia mutan itu akhirnya dibawa ke rumah sakit militer untuk dilakukan otopsi. 선배님. Setelah kembali ke camp, Kapten Min Kyu mendapat informasi tentang peristiwa di tahun 1997 yang membuat Jenderal Han dianggap sebagai pahlawan. Ini berkaitan dengan sesuatu yang hilang yang dibawa dua prajurit korut bernama Sang Min yang hilang dan Ri Kyung Hee yang ditemukan tewas di sektor 21. Tiba-tiba, Jenderal Han meneleponnya untuk menyerahkan alat perekam itu sambil marah-marah. Tapi Min Hyuk tidak paham dengan alat perekam yang dimaksud oleh Jenderal. Saat memeriksa lemarinya, Dongjin bingung karena handycam itu tidak dia temukan. Dongjin lantas bertanya kepada Lee Jong-sung, namun dia mengaku tidak mengetahuinya. Dongjin sempat menjelaskan tentang isi video itu yang berhubungan dengan kebohongan yang dilakukan Lee Hyuk yang saat ini mencalonkan diri menjadi presiden. Lagi-lagi, Lee Jong-sung tidak mau mendengarnya. Ketika makan bersama, Dongjin berencana setelah wajib militernya selesai, dia ingin bekerja di pusat penyelamatan satwa liar. Karena misi ini dianggap sudah selesai, Yerim akan kembali ke markas KCST. Dia sempat berpamitan kepada Dongjin. 이거 보건지서 빨리 가겠습니다. Saat kembali ke rumah sakit militer, Yerim masih heran dari mana mayat ini dan anjing-anjing liar itu terinfeksi. Karena tidak ada bekas gigitan, Dr. Moon menduga karena terinfeksi langsung dari darah inang atau cairan tubuhnya. Masalahnya, apakah ada sosok lain yang menjadi inang dari seluruh peristiwa ini? 어쨌든 끝나지 않았다는 건데. 네, 없습니다. Teringat dengan ucapan Dongjin saat itu, Dayung kembali menelusuri kejadian di tahun 1997 yang berkaitan dengan kasus pembelotan yang dilakukan seorang prajurit ke Korea Utara. Dongjin kemudian mencari tahu tentang Lee Hyuk. Tanpa sepengetahuan anak buahnya, Kapten Min Hyuk mengambil peralatan militernya untuk masuk ke dalam hutan, berharap mendapatkan petunjuk di sektor 21. Padahal, calon presiden Lee Hyuk informasinya akan datang ke markas ini. Saat kembali, seluruh anak buahnya terutama Dongjin terkejut saat tahu calon presiden itu adalah ayahnya Lee Jong-sung. Penduduk desa berkumpul untuk menyambut kedatangan Lee Hyuk. Bukan tanpa alasan, Lee Hyuk ingin menaikkan citranya karena memberi penghargaan kepada para prajurit yang telah berhasil menyelesaikan misinya. 누구야? 여기는 김대정입니다. 여기 계셨네요. 잠깐만요. 제가 찍어드릴게요. 예, 감사합니다. Setelah tahu identitasnya, hubungan Dongjin dan Lee Jong-sung yang semula baik kini mulai merenggang. 엎은 걸로 해라. 민규. 잘 하고 있. 수고했네.
형, 감사합니다. 형! 동! 진! 우리 군견, 우리 화방사 여러분은 자랑. Min Hyuk diam-diam melaporkan kepada Lee Hyuk bahwa zat itu dan Komandan Korea Utara tidak pernah ditemukan, tapi zat itu terdeteksi masih ada di Sektor 21. Jika berhasil menemukannya, Min Hyuk ingin diangkat menjadi komandan menggantikan Jenderal Han. Min Hyuk bahkan berani melewati dua atasannya demi mendapatkan posisi penting itu dan berjanji setia kepada Lee Hyuk. Dayung dan suaminya terkejut saat mendapat informasi putri mereka yang bernama Soyung hilang di dalam hutan. Seluruh warga desa bahu-membahu mencari keberadaannya. Dongjin dan rekan-rekannya yang hendak kembali ke camp membatalkan rencananya dan langsung segera mempersiapkan diri untuk melakukan pencarian. Padahal Kapten Min Kyu sendiri belum diketahui pergi kemana. Di sisi lain, Yerim akhirnya menyadari bahwa target sebelumnya yang dia lihat bermata hijau, sedangkan sosok yang berhasil mereka lumpuhkan bermata merah. Saat Dongjin menghubunginya, mereka baru sadar bahwa sebenarnya ada dua target yang berbeda. Dan target yang belum ditemukan ini dipastikan jauh lebih kuat dan superior. 방금 화방사 선중이가 알려줬습니다. 그래서 사살한 타겟보다 우월하다는. Dayung minta persetujuan militer untuk ikut terlibat dalam pencarian putrinya. Singkat cerita, tim kembali memasuki hutan. 이제 경계하면서 들어온다. 주하상. Mereka masuk ke sebuah rumah tua dan ternyata Kapten Min Hyuk sudah berada di sana. Rupanya dia datang ke sini setelah mendeteksi adanya sesuatu. Kapten beralasan sedang melakukan operasi. Setelah mendapat laporan adanya target, kedua pasukan khusus ini kemudian membagi menjadi 3 tim. Regu 1 menyusuri gedung ini. Dayung dan prajurit Park melakukan pencarian di area hutan, sedangkan Kapten dan Letujo ke lokasi lainnya. 여기는 저희한테 맡기시고. 가자. 수영이가 절담해서 모험심이 많아요. 별일 없을 겁니다. 그럼 걱정하지 마십시오. 알았다. 우리 건물. Yerim sendiri baru tiba di lokasi pencarian. 용병장이 건물 내로 진입한 상태입니다. Setelah menelusuri gedung tersebut, Dongjin berhasil menemukan Soyung. Dia mengaku dibawa masuk seseorang ke rumah ini. 수영 집에 가자. 고마워요. 다들 1층에서 수영이랑 함께 그 철수. 근데 수영아. 아니, 아저씨가 먼저 하던데? Dongjin sendiri memutuskan untuk mengejar targetnya. Yerim dan tim kembali masuk sambil mempersiapkan obat suntik penangkal manusia mutan itu. Dongjin akhirnya berhadapan dengan target. 중이 파적 준비. 근데 천수영. Soyung ternyata mengaku diselamatkan orang itu dari ranjau yang hampir diinjaknya. Karena merasa target ini berbeda, Dongjin justru mengajaknya tos. Namun ketika Kapten menodongkan senjatanya, target langsung kabur dan menabrak Sertujo yang berada di luar. Karena tidak bisa menggerakkan badannya, Jo langsung ditanduk kembali ke markas. 현재 작전 지역으로 의무대지. Yerim melihat ada masalah di tubuh Soyung yang ibunya kira hanya penyakit araratel biasa. Saat melihat kembali rekaman itu, Dongjin menduga target mereka tidak sengaja menabrak Jo. Bahkan dia sendiri diselamatkan sosok itu saat akan tertimpa reruntuhan. Lee Jong-sung kembali menghubungi ayahnya yang mengaku kini Kapten Min Hyuk bekerja kepadanya. Lee Jong-sung tetap menginginkan ayahnya mundur dari pencalonan setelah terungkapnya video ini. Karena haus akan kekuasaan, Lee Hyuk menolak keinginan putranya ini. Dia marah kepada Jenderal Han setelah mendapat laporan adanya target kedua. Lee Jong-sung curhat kepada Dongjin bahwa sebenarnya dia sendiri tidak suka kepada ayahnya, begitupun sebaliknya. Dia berharap saat bintang disematkan di pundaknya, Lee Hyuk akan benar-benar menjadi sosok ayah yang sesuai harapannya. Namun Dongjin tetap kecewa karena menurutnya kebenaran di atas segalanya.
Terungkap saat itu ternyata Lee Hyuk memaksa anak buahnya untuk membunuh bayi tersebut, tapi Han tidak menyetujuinya, hingga Lee Hyuk menginjak ranjau. Lee Hyuk mendengar Jenderal Han akan mengakui semua kejahatannya di masa lalu. Tidak mau terseret dalam kasus ini, dia bunuh Jenderal Han saat itu juga. 다 얘기하고 죄값을 치렀어야 됐는데. 나도 나이를 먹었나 봐. Berita kematian Jenderal Han yang diduga bunuh diri mengejutkan banyak pihak, termasuk media yang sebelumnya akan meliput pengakuannya. Wartawan ini tiba-tiba mendapat paket sebuah kaset rekaman. Mereka kemudian mengecek isi rekaman video tersebut. 복원해주는 데 있어? 저 이거 한 번만 확인해주세요. Tiba-tiba, publik dihebohkan dengan video yang akan ditayangkan untuk menyeret calon Presiden Lee Hyuk dalam tragedi DMZ di tahun 1997. Ternyata, kaset itu sengaja dikirimkan Lee Jong-sung untuk menjatuhkan ayahnya sendiri. Lee Hyuk tentu saja sangat murka. Dong Jin dan para prajurit pun terkejut saat melihat tayangan berita ini. Saat diperhatikan lebih lanjut dalam video full salinannya, terlihat seorang prajurit memegang foto yang ternyata ibunya Dong Jin. Sebelum kejahatannya terungkap, Lee Hyuk menugaskan seseorang untuk mengedit videonya. Selain itu, dia tugaskan Kolonel Choi untuk melakukan sesuatu. Jadi kala itu, Lee Hyuk dan dua prajuritnya membuat cerita palsu bahwa dia terpaksa membunuh Kapten Jo karena berencana membelot ke utara. Saat dinaikkan ke perahu, ternyata Kapten Jo masih hidup. Dia mengambil foto anak dan istrinya. Ternyata dia adalah ayah kandungnya Dong Jin. Sang Min yang menemukannya lalu membawa Kapten Jo ke rumah tua ini. Namun tiba-tiba lantai rumah itu roboh. Sang Min saat itu juga mati, tapi Kapten Jo terkontaminasi zat radioaktif yang dibawa Sang Min. Karena itulah Kapten Jo berubah menjadi manusia mutan. Setelah terungkapnya peristiwa di tahun 1997 itu, Lee Jong-sung mengajukan pengunduran diri kepada atasannya. Dong Jin menghubungi ibunya, merasa telah bersalah karena selama ini ibunya menanggung beban dari berita bohong tentang pembelotan ayahnya. Akhirnya, dia menceritakan kisah yang sebenarnya kepada wartawan tentang Jenderal Han yang tiba-tiba datang dan berperilaku aneh. Tahun 1997, dia berusaha menemui Lee Hyuk yang dia tahu adalah rekan suaminya. Namun, dia tidak pernah sekalipun diizinkan untuk menemuinya, padahal dia ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Agar putranya tidak menjadi korban perundungan, selama ini dia memakai nama belakang pamannya. Lee Jong-sung mengaku kepada Dong Jin bahwa dia sendiri yang telah mempublikasikan video itu ke media. Alasannya karena dia menyadari ayahnya seorang penjahat, bukan pahlawan yang selama ini publik tahu. Ibunya Dong Jin berharap putranya ini menyelesaikan operasi yang belum dituntaskan oleh ayahnya. Lee Hyuk terkejut saat Dong Jin, putra dari Kapten Jo, mengancam akan membongkar semua kebusukannya. Sedangkan Kapten Min Kyuk mendapat desakan dari Kolonel Choi untuk menyelesaikan operasinya dan tetap setia kepada Lee Hyuk. Karena itu, dia perintahkan tim untuk membunuh target. Tapi Yerim tidak setuju karena menurutnya target tidak berbahaya. Keduanya bahkan saling melontarkan ancaman. 이상해. 어쩔 수 없어. 다시 한번 말씀을 작전 개시해야 합니다. 너 작전에서 빠져. 이게 셈입니까? 더 문제 삼으면 Diam-diam, Lee Jong-sung melihat ayahnya memberi tugas rahasia kepada Kolonel Choi. Setelah itu, dia cegat mobil ayahnya. Lee Jong-sung sudah tidak peduli lagi walaupun dia tidak diakui sebagai anaknya setelah terbongkar kelakuan bejat ayahnya ini. 제가 군인이 되고 싶었던 이유는 단 하나였습니다. Lee Jong-sung kemudian datang ke kedai makanan milik ibunya Dong Jin. Tapi dia buru-buru pergi lagi saat menyadari ayahnya punya rencana jahat yang akan membahayakan Dong Jin. Lee Hyuk rupanya menurunkan pasukan rahasia ke wilayah DMZ untuk sebuah misi. 진정한 애국적. Sementara itu, Dong Jin dan rekan-rekannya pun kembali memasuki gedung lama tersebut. Sampai di dalam, Yerim mengambil sampel darah. Selain itu, dia menemukan sisa-sisa baju militer Korea Utara dengan nama Sang Min. Karena tidak berhasil menemukan target, tim mempersiapkan peralatan di gedung ini untuk menjebaknya. 건물 외부 수색
Setahu Dongjin, ayahnya sudah meninggal, tapi dia merasa ada yang aneh saat bertemu dengan manusia mutan itu. 그래서 아버지가 친해지는 것 같아. Dayung diam-diam melihat Lee Hyuk dan pasukan rahasianya di dalam markas. Dia merasa ada yang aneh dengan rencana yang mereka lakukan, terutama saat dia melihat tato kalajengking di tangan pasukan ini. Tanpa rasa takut, Dayung masuk ke dalam berhadapan dengan pasukan ini. Saat duel terjadi, anggota lain datang mengajarnya hingga tidak sadarkan diri. Lee Jong-sung buru-buru memasuki hutan untuk menyelamatkan Dongjin. Sementara itu, pihak Korea Utara sedang melakukan penyelidikan kasus serupa yang terjadi saat tahun 1997 di dekat gedung tua itu. Terjadi perdebatan di antara mereka hingga salah satu dari mereka ditusuknya. 상황 보고서리. 그때 다시. Tak diduga, Dongjin menemukan foto dia dan ibunya seperti yang terlihat dalam video. Saat bertemu dengan sosok manusia mutan ini, Dongjin seperti melihat ayahnya. Di saat yang sama, mereka mendengar adanya militer Korea Utara yang masuk ke gedung ini. Saat melakukan penyusuran, Yerim menemukan prajurit Korea yang ditusuk. Yerim kemudian membalut lukanya. Dia menceritakan tentang peristiwa di tahun 1997 saat dua pembelot Korea Utara melarikan diri ke wilayah ini membawa barang yang sangat berbahaya. Tiba-tiba terjadi kontak senjata antara pihak Korea Utara dan Korea Selatan. Dongjin dan sosok yang dia yakini ayahnya ini kembali terpisah. Akhirnya, prajurit Korea Utara tewas dibantai pasukan rahasia yang dikirim Lee Hyuk. 예? 문제 있나? 우발적인 적과의 조우 상황에서 Meskipun tidak setuju dengan adanya pasukan bantuan ini, Dongjin dan Yerim tidak bisa membantah karena ini perintah atasan. Bahkan saat mereka memasang sejumlah peledak di gedung ini. Dayung yang baru siuman berusaha untuk keluar dari gudang ini. Dengan alat pendeteksinya, Kapten Min-kyu menemukan kotak kosong yang seharusnya berisi zat radioaktif yang diperebutkan dua negara ini. Min Hyuk meyakini zat itu dibawa kabur oleh targetnya. Setelah berhasil keluar, Dayung memberitahu prajurit bahwa Lee Hyuk mengirim tentara bayaran yang menyamar jadi pasukan khusus. Tapi laporannya sama sekali tidak didengar. Mau menelepon pun susah karena sinyal di wilayah ini telah diblok. Setelah mengetahui zat tersebut dibawa inangnya, Lee Hyuk memberi perintah untuk membunuh mereka semua kecuali si berandal yang dia maksudkan kepada Dongjin. Dayung berusaha menghubungi Dongjin dan timnya menggunakan radio komunikasi yang dia temukan di dalam markas. Dongjin dan dua rekannya terkejut saat Dayung memberi informasi pasukan berbaju hitam ini adalah musuh. Baku tembak pun terjadi. Karena Park tertembak di kakinya, mereka bertiga langsung berlindung di dalam sebuah ruangan. 잘 모르겠습니다. Kapten Myuk sendiri dilucuti senjatanya lalu dipaksa menunjukkan jalan. Setelah mengobati Park, Dongjin dan Yerim berpencar untuk memindahkan peledaknya yang disebar sambil mengintai apakah Kapten Min Hyuk terlibat atau tidak. Satu musuh berhasil dilumpuhkan oleh Yerim. Kapten Min Hyuk yang berada di bawah todongan senjata menyadari Dongjin telah memindahkan peledaknya. Dia pancing dua tentara bayaran ini untuk mendekati tombok dan setelah itu dia berteriak agar Dongjin menembak peledaknya. Rencana itu berhasil menumbangkan dua musuh sekaligus. Yerim terlibat duel maut dengan seorang musuh hingga dia berhasil menghabisinya. Tapi satu musuh lainnya berhasil menangkapnya.
Kapten Min Kyu yang terluka parah memutuskan untuk pergi karena merasa bersalah kepada Dong Jin. Dong Jin terpaksa menyerahkan diri saat melihat Yerim disandera oleh musuh. Tak lama kemudian, Lee Hyuk muncul di sini. Di luar gedung, diam-diam Lee Jong Sung melumpuhkan seorang pembunuh bayaran. Dong Jin yang memendam amarah sempat bertanya kenapa Lee Hyuk menembak ayahnya. Dia menjawab karena ayahnya sama keras kepalanya seperti Dong Jin. Tiba-tiba Lee Jong Sung muncul meminta ayahnya untuk melepaskan mereka. Karena Lee Hyuk tidak mau melakukannya, tiba-tiba ayah Dong Jin yang seperti Hulk muncul menyerang mereka. Saat Lee Hyuk menembak ke arah Dong Jin, tiba-tiba Lee Jong Sung mengorbankan dirinya hingga dia yang tertembak dan meninggal di tempat. Melihat anaknya tewas, Lee Hyuk kembali ngamuk melepaskan tembakan hingga mengenai kakinya Yerim. Saat itulah ayah Dong Jin menyerang Lee Hyuk. Dong Jin hanya bisa berpamitan dengan ayahnya ini yang menolak untuk ikut. Karena waktu tidak banyak lagi, Dong Jin, Yerim, dan Park segera keluar dari gedung tersebut. Ayah Dong Jin memilih untuk mengubur dirinya di lokasi ini. Ledakan besar pun terjadi. Setelah kejadian itu, Dong Jin kembali menemui ibunya karena wajib militernya telah diselesaikan dengan baik. Yerim akhirnya mengetahui bahwa orang tuanya adalah dua prajurit Korea Utara yang membawa zat radioaktif itu. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy!